Karena biasanya masyarakat di daerah situ, di sekitaran itu sering mencium aroma bau melati dan juga bau amis darah. Tapi di Bekasi itu lebih takut itu ya, anak-anak SMA yang pakai hoodie hitam terus bawa parang. Terus katanya kayak pernah ngeliat ya hantu Jepang gitu. Terus pas di kasur, si adanya ini nunjuk ke atas lemari. Nah, Aduh merinding. halo Commerce, welcome back to Telekom Podcast. Di episode kali ini masih bareng gua Grace, dan episode kali ini juga ada yang berbeda tapi nggak kalah seru dari episode yang lain. Tapi sebelumnya, mending kita kenalan dulu sama dua talent yang hari ini datang untuk nemenin gua. Boleh? Halo Commerce, nama gue Fanny dari Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Dan gue Faris dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Oke. Di episode kali ini jadi gue ditemani oleh Faris dan juga Kak Fani. Nah, mungkin udah kelihatan ini latar vibes-nya ada yang beda. Ada sesuatu yang menyeramkan sepertinya di sini, tapi aku merasa ini ya banyak mata yang melihat ke arah kita. Jadi Merasa kita, nggak sendiri ya. iya kita lagi nggak sendiri di sini. Jadi Sebenarnya kita- gue pengen banget keluar dari ruangan ini. ya Kenapa kan, tuh? karena Karena Awalnya merasa panas tidak banget. nyaman. benar, Sama sih. Bener-bener diperhatiin banget. benar, benar. Jadi episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang berkaitan dengan mistis dan juga horor misteri. Kita tinggal di Indonesia, ya kan? Keberagamannya banyak banget tau. Setiap daerah pasti punya urban legend-nya, budaya sendiri, cerita mistis khas mereka. Nah, mungkin karena kita orang Lampung kan? Enggak, gue asli Bekasi dan gue ngerantau di sini. Ya udah skip lah. Ih, Ini Kok gitu sih? orang Lampung. Bukan. Batak. Haleluya. Horas. Gak apa-apa, sama-sama dari H kok. Oh ya betul. Horas dan Haleluya. Oke, mungkin kalian udah pernah dengar belum? Urban legend dari Lampung? Udah pernah dengar? Gak pernah, ceritain Nggak dong. Gue sebagai orang rantau ya dari Bekasi, gue nggak tahu nih. Iya, urban gue legend tahu. di Iya, gue Lampung. tahu lo dari Khususnya Bekasi. di Balang. Iya, gue tahu lo Ceritain dari dong, Bekasi. emang ada apa sih di Balang yang horor Oke. sampai semua orang itu tahu? Salah satu cerita urban legend yang gue tahu yaitu adalah rumah sakit. Tolong Emang editor, boleh disebut merek ya? tolong editor ya, diedit ya, tolong ya. Jadi ada salah satu rumah sakit di Bandar Lampung yang udah terbengkalai sampai sekarang. Nah, jadi dulu masih tahun 19-an, rumah sakit 19-an. Nia ini ya, Hmm. itu lagi jaya banget. Lo tau ceritanya dari siapa emang? Dari mulut ke mulut, Oh. dan emang ini udah urban legend banget. Oke. Kirain lu sempet kerja di situ. Belum lahir ya kayaknya. Nggak tahu emang. Proses aja belum nih kayaknya. Iya kan, belum. Itu ya udah, sabar lanjut ya. Oke. Nah, jadi di tahun itu lagi masa jaya-jaya dari rumah sakit ini. Nah, tapi karena sayangnya rumah sakit ini nggak bisa bayar dan memenuhi semacam melunasi perekonomian mereka, pengeluaran dan Utang gitu ya. iya, Kok jaya-jaya tapi gak bisa lunasin utang? Nah, itu kan. Kan roda itu berputar ya. Ada Kadang kalanya bawah, di kadang atas, ada kalanya di bawah. Nah, mungkin lagi di atas, weng gitu kan, jatuh, debrak. Main gitu langsung jatuh ya. Iya, jadi dia bangkrut. Akhirnya rumah sakitnya ini terbengkalai. Nah, salah satu spot yang paling horor itu ada di laboratoriumnya. Kenapa? Karena biasanya masyarakat di daerah situ, di sekitaran itu sering mencium aroma bau melati dan juga bau amis darah. Nah, selain itu, biasanya juga malam-malam itu benar-benar yang kayak mereka mendengar suara teriakan, kayak teriakan dari anak kecil dan juga perempuan-perempuan gitu yang kesakitan. Kemudian mereka pernah ngelihat penampakan anak kecil, tapi sayangnya bagian tubuhnya tuh nggak lengkap. Nggak lengkapnya gimana? Jadi misalkan, masa dijelasin sih? Misalkan kan, Gimana tahu Gua kan? orang luar. oh iya benar, Orang iya luar. orang luar. Oke. Jadi misalkan kayak anggota tubuh yang nggak lengkap itu kayak misalkan mungkin tangannya hilang, nggak ada, Oke. atau mungkin kepalanya nggak ada.
kepala ini nggak ada. Serem bener. Ya kan horor. Iya, betul ya, lupa gue. Itu terus selain itu sebenarnya ada banyak buat urban legend yang ada di Lampung, tapi itu salah satunya rumah sakit tersebut. Mungkin Commerce yang tahu rumah sakit itu dikit aja ya, jangan di spill ya, walaupun udah bangkrut ya Nggak tamat sih. jangan apa-apa ya. Iya, jangan sebut merek ya. Nah terus ini kan ada dari Horas, ada dari Batak, ada dari Bekasi. Mungkin dari tempat kalian tinggal ada nggak urban legend atau cerita-cerita mistis? Mistis itu mistis itu kayak mistis dan mitos. Oke. Oke. Keren juga. Mistis. Keren. Kreatif kok. Iya kan masih ada nggak nih kira-kira? Boleh dibagiin ke kita. Kalau dari Ih, takut banget. Takut banget. Belum Nggak ya? ada. Nggak ada. Nggak mungkin. Entah gue yang kurang pergaulan apa emang nggak ada ya. Tapi di Bekasi tuh lebih takut itu ya, anak-anak SMA yang pakai hoodie hitam terus bawa parang. Itu yang lebih ditakutin daripada Iya sih makhluk ya. mistis. Ah, Kalau di Batak itu ada nggak sih? Kalau di Batak, mungkin di Sumatera Utara, Sumatera di itu ada nggak Medannya. sih? Di Mungkin Medan. kalau di tempat gua aja ya, jangan di Kenapa? Batak. Iya maafkan. Oke, jadi kalau di tempat gue itu jangan tonton sendiri ya teman-teman. Oh ya, jangan nonton Banyak sendiri. banget yang mengasihkan. Jadi di tempat gue itu waktu SMA ada namanya Gua Jepang. Jadi kalian juga pasti tahu kan kalau yang berbau peninggalan Oh, Jepang, Belanda pasti Oh. ya iya. horor banget pasti. Tapi sebenarnya gue nggak pernah ngalamin secara langsung di Gua Jepang gitu sih. Hmm. Tapi katanya itu horor, kayak mistis gitu loh, Hmm. horor. Terus katanya kayak pernah ngeliat ya hantu Jepang gitu. Gue nggak tahu deh hantu Jepang tuh kayak mana. Oke, itu ya. Apa sih Di sebutannya? anime gitu. Aduh, gue nggak tahu deh. Oh. Gue nggak tahu. Gue nggak pernah nonton genre horor anime itu. Tapi serem sih. Serem ya. Watashi gitu tiba-tiba kan. Apa sih hantu? Watashi wa hantu desu. Sumimasen. Ya ngomongin soal Jepang gue jadi inget. Soalnya ada apa ya? Ada Apa tuh? nggak bisa dibilang urban legend juga sih. Soalnya itu cuma cerita dari mulut ke mulut. Oh, Jadi- jauh ya teman lo dari Jepang ya? Enggak, bukan. Oh, Jadi sekolah gua itu dari waktu Jepang. SD Oh, berarti ada dong. itu bangunannya Oh. bekas Jepang. bangunan Penjajahan- apa gitu? Penjajahan orang Penjajahan Jepang. Jepang. Yes. Itu mitos yang terkenal banget sih. Tapi entah ya, kalau gue pribadi sih nggak percaya, masa iya? Soalnya Sabar. Sebenarnya kalian ini percaya nggak sih kalau kita ini hidup berdampingan dengan dunia lain? Kan percaya. tadi Soalnya katanya kalau nggak percaya. Enggak, gini. Gue nggak percaya kalau bangunan sekolah gue itu peninggalan Jepang. tapi Tapi kalau soalnya, soal Pak, sekolah-sekolah gitu pada dibilangin emang bekas rumah sakit loh, Ya, bekas Iya, emang. bekas ini lah. kuburan. kayak sih. rata-rata sekolah emang dibilang gitu ya. Iya. Bekas rumah sakit lah, bekas stasiun. Gue dulu dengan bangganya menceritakan sekolah gitu bekas rumah sakit. Sama kayak waktu SD, kayak kalian tahu gak sih sebenarnya sekolah kita tuh dulu ya kuburan. Mm-mm. Nih, gue mau berbagi cerita Oke. pengalaman horor gue. Karena tadi kita bahas sekolah, jadi gue keinget sesuatu nih. Jadi waktu kecil, TK lah ya. Kebetulan di perumahan gue itu ada SD, sekolah SD gitu. Gue nggak tahu itu bekas kuburan atau bekas rumah sakit, gue nggak tahu bekas stasiun, nggak tahu ya. Nah terus jadi di depan sekolahnya ini itu ada warung, biasa kan kayak jualan mainan, jualan makan makanan. Biasanya anak kecil kan tertarik ya kayak gitu, Jadi termasuk basecamp anak-anak SD situ ya. iya, jadi ini SD-nya di sini, ini jalan, ini warungnya kan. Nah, gue tuh sering banget nih jajan di situ. Nah, jadi dari siang menjelang sore naik sepeda tuh, kucuk-kucuk lewat. Nah, tapi nggak tahu di hari itu gue kayak penasaran. Kayak entah kenapa gue pengen banget ngeliat ke arah sekolah itu. Jadi gue berhenti bentar, gue nengok ke sebelah kanan gue perhatiin tiap kelas yang ada. Ada satu kelas paling ujung itu jendelanya nggak ditutup tirai, jadi kebuka. Jendelanya ketutup tapi tirainya nggak nutup gitu ya? Iya, jendelanya ketutup tapi tirainya kebuka. Buka. Ya. Kebalik dong tadi, Faris. Tadi gue bilang apa? Gak tahu. Ya udah, Lihat sendiri. lanjut ya. Nah, terus ternyata di kelas itu gue melihat sesosok perempuan dengan rambut panjang dan juga jubah putih yang panjang. Itu bener-bener Mbak Obi kali. nggak mungkin Bamba Jujur ya, Obe kayak Mbak-mbaknya. gitu, nggak mungkin. Mungkin aja loh. Nggak, rambutnya panjang banget, itu bener-bener Mungkin panjang. seragamnya lagi pakai Enggak, baju. pokoknya tuh harus horor.
Aku maunya Dia tuh, lagi cosplay aku maunya kali, itu dia lagi hantu. cosplay. Yang gue lihat pokoknya itu hantu. Pokoknya itu harus hantu. Kalau nggak hantu, gue kecewa. Oke. Jadi itu tuh beneran rambutnya panjang, bener-bener selutut. Dan Oh, biasanya kan sekaki. Ini selutut cuma cosplay itu dia. Cuma cosplay. pakai bikin juga. enggak Pakai wig, terus pakai beneran. gaun putih kan. Jadi enggak. Maaf. Nah, Udah, lu Oke, pulang. lanjut. nah lanjut setelah itu karena kaget kayak Mbak kok nah gitu kan. Akhirnya putar balik nih kan sepedanya. Hampir nabrak orang. Hmm. Ya udah sih itu sih ceritanya. Hampir jadi urban legend ya lu. Hampir. Nanti Itu nggak nabrak. ya tapi itu intinya sih kayak gitu ya. Jadi ya itu pengalaman horor gue. Itu udah lama. Tadi dari waktu kecil. Jadi kalau mau cerita waktu kecil gue juga dulu pernah ada tahu. Cuma bukan gue yang ngalamin sih, Siapa? teman gue. Oh, boleh spill. Iya. Jadi dulu tuh kan waktu kecil juga gue kan sering main gitu kan. Petak umpet. Petak umpet dan itu benar-benar di samping kuburan. Itu petak Harus umpet di apa samping uji kuburan nyali banget ya? Tapi itu mah chill aja. Oh iya, Bright. imannya kuat ya. Gila, bright. Makan Yesus ini. Tahu. Jadi temen gue kan biasanya kan ada yang jaga petak umpet Iya, kan, benar. yang jaga. Terus kita ya sembunyi lah di belakang-belakang sana, agak hutan-hutannya ke sana lah. Terus di depan kita tuh ada apa namanya, rumah panggung, tapi nggak yang panggung banget. Gimana sih bilangnya? Pokoknya ya rumahnya kayak Gimana tingkat atau panggung gitu. Iya, pokoknya yang di bawah ada kolongnya gitu. Oh iya, Cuman nggak yang setinggi itu. Heeh, Jadi biasanya memang teman-teman gue ada yang sembunyinya di situ kan, di bawah situ. di bawah situ. Jadi temen gue yang jaga katanya kayak dia mikir ya pasti temen gue yang lain ada yang sembunyi di situ loh. Ternyata dia ngeliatin gini kan. Please. Ada sesuatu ya? Iya, ternyata katanya kok cuma pakai, lo tau gak sih kayak katanya anak kecil gitu, Nah, kayak budak serem gitu. Terus dia langsung pulang. Kita masih sembunyi di sana, dia pulang. Lo bayangin Kasihan. pulang. nggak sih tapi kalau gue jadi temennya, gue juga kabur sih. Dia kan Maksudnya ditampakin kayak gitu apa kagak kaget, panik? gue nggak Takut tahu sih. ya, tapi gue nggak tahu itu bener apa enggak kan, karena bukan gue yang lihat, dia yang Sih, lihat bener. soalnya. Terus besoknya diceritain sama dia, jadi gitu ngeliat semalam segala macam. Jadi kita kayak sebagai anak kecil ya yang sangat Iya. polos, Pasti gitu, percaya. kayak percaya aja. Mm. Tapi ya oke, chill aja, Bray. Chill. Nih, Jadi ini Faris gimana nih? Apa? Ada nggak Saat kecil. cerita? Iya, cerita waktu kecil. Bentar, gue inget-inget dulu ya. Soalnya Lama jangan nih. lama-lama, Ge. Abis seinget ini gue tuh, waktu ini. gue gak pernah ngalamin kejadian mistis. Bohong. Mistis yang lihat langsung ya. Oh, tapi kalau Kalau dengar, mendengar pernah sekali. Waktu itu lagi Ramadan ya, gue SD. Jadi kan gue sama sepupu gue lagi main di depan rumah gue kan. Nah, kebetulan di depan rumah gue itu ada bukit. Nah, di atas bukitnya itu katanya ada kuburan. Nah, waktu gue malam-malam main sama sepupu gue itu lagi lari-larian gitu ya, lagi santai-santainya, tiba-tiba ada suara dari bukit itu. Manggil gitu. Hoi. kok bisa kedengaran? Kenceng suaranya. Dia manggil. Orang nyari kayu kali. Mungkin ya. Semoga, soalnya di atas itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Kan di atas, emang lu lihat di atas? Sering gue ke atas. Oh. Kan ada tangga ya, gue sering main ke atas itu dan kosong, nggak ada siapa-siapa. Jadi plek ketiplek cuman kuburan satu Lahan kuburan kosong, dong. kuburan banyak, beberapa kuburan. Dan Itu serem bener yang kayak ada yang teriak kayak wah gitu kayak ya, manggil. kayak manggil gitu. Woi, Bukannya wah. kayak Maris. bukan. Penjaga kuburan kali. Semoga ya, gue juga kalau diinget-inget lagi soalnya ngeri juga sih. Kuncennya kuncen kuburan mungkin. Apa itu kuncen? Kalian nggak tahu. Itu kayak misalnya yang jaga kuburan ya. Kalau ada apa-apa ya ada dukunnya lah istilahnya gitu Dukun kan. dong. Iya. Ya, amat sih, kuburan aja punya dukun ya. Ada dong pasti. Kan ngejaga kan. Biar kan itu tempat tinggal. Benar Tempat dong. tinggal untuk Tempat mereka tinggal, yang iya. udah nggak ada. Iya. Tapi ngomongin cerita horor gak lengkap kalau ngomongin film horornya juga. Nah, Kalian suka nonton film horor gak? gue Nggak sih. suka. Nggak. Gue Gak suka apa nih walaupun keluar takut deh, sih. gak usah Yaudah, diajak. gua pulang ah. Pulang deh lo ke Bekasi sekarang. Iya. Senin tiketnya tapi ya. Enggak. Ya cukup. Ih, gitu. Ada nonton. Ada gue. Apa? Dulu
Film apa ya? Dulu pertama kali gue nonton itu, dan waktu itu masih SD, gue nonton The Conjuring. Conjuring gue tahu. Sumpah itu rame banget. Horror, tapi gue tahu. Itu rame banget. Tapi kalian nontonnya waktu udah umur berapa? Gue masih SD, gue ngerasa mental gue kayak wow, keren banget sih gue bisa nonton The Conjuring ini. Kalau Kavani SD, ya mungkin kita juga SD sih, tapi mungkin kayak aku kelas masih TK nggak sih? Tergantung SD-nya kelas Iya berapa. sih, tergantung kelas berapa dulu. Oh. Kalau gue Masa TK masih udah di- TK kayaknya. Cocokin lo ini sih. Horor sih aneh banget. TK tuh malah masih nonton ini lo Upin Ipin. Iya, nonton Gua nontonnya Dora juga. Thomas kok. Thomas and Friends. Oke, lanjut ya, ini horor dulu ini. Oke. Thomas juga bisa horor loh. Iya, ada di TikTok. Ada, gue pernah lihat di Di TikTok. YouTube itu Thomasnya Ada tuh. horor. Dia ada mukanya gitu. jadi serem gitu. Terus dia jadi kayak laba-laba gitu, terus dia gini-gini. Nah, iya, gue pernah lihat. Berarti Lanjut, bukan Conjuring. tontonan gue berarti. Lanjut Conjuring ini. Gak mau bahas Conjuring. Thomas aja. Enggak. Kalau biasa Thomas. Ya? Udah Enggak, lu gak diajak kan? Iya, bilang tadi. pulang ke Bekasi gitu. Udah. Ya, terus Tapi lo Conjuring. pernah nonton kan? Pernah. Kalian nonton Pernah. kan? Pernah. Itu pernah. Conjuring itu seru Nonton banget, klipnya. apalagi Conjuring itu based on true story. Iya. Kacau. Ya gue pernah sumpah. baca berita kan cerita aslinya kalau dia ceritanya itu dia ada keluarga pindah ke rumah gitu Iya, kan, benar-benar. di Amerika di Rhode Island kalau nggak salah. Oke. Oh. Kok inget ya sama sekarang ya? Kok dia bisa gue Keren seru banget. ya? susah nginget film tapi gue inget ceritanya. Upload untuk artikel gitu loh. Paris. Thank you. Oke. Jadi Lanjut. di rumah itu berhantu karena dahulu kala ada Oke. penyihir yang numbalin apa gitu, Keluarga. anaknya atau siapa Anaknya gitu. sih ya? kayaknya. Seinget gue ya. Ya, anaknya. Itu ditumbalin supaya rumah itu Kecuali. gue udah lupa ceritanya gitu. Tapi It's okay. bla 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 akhirnya jadi terkutuk rumah itu. Dan sampai benar, The Conjuring yang Iya. keluarga siapa gue nggak tahu itu pindah ke rumah itu dan jadilah Conjuring. Ya, jadi Penyihir itu juga ini kan, yang nubelin anaknya juga, jadi gantung diri kan depan rumahnya, depan yang di pohon itu ya. pohon Ya. dekat danau. Pohon Itu banyak. serem banget sih menurut gue. Gue nonton itu bareng temen gue SD. Dia ngajakin gue kan, terus matiin lampu, bener-bener yang Buset. vibes-nya horor banget sih. Cuman ya karena kata gue tadi iman gue kuat banget ya. Jadi ya oke lah. Tapi scene terserem dan yang bikin jump scare itu ada di bagian ini. Jadi yang kayak setiap malam salah satu anak mereka tuh kayak sering banget jenturin palanya ke lemari. Kayak gitu-gitu terus. Ya itu setiap malam dia terusan kayak gitu. Akhirnya suatu saat kebangun kakaknya saudara yang lain. Dia datengin, nanya kan kayak kenapa, udah tidur sana gitu kan. Terus pas di kasur si adanya ini nunjuk ke atas lemari. Nah, Merinding. terus tiba-tiba kakaknya bingung kan, apa gitu kan, dia nunjuk kemana. Setelah itu pas dia ngeliat ke atas, ternyata ada sosok di atas lemari itu. Dan setelah itu, iya, sosok tersebut loncat, bener-bener loncat dari lemari itu kayak ke arah anak itu. iya, ke kakaknya. Itu serem banget. Kok kalian harus nonton sih. Terus yang kerennya itu tuh, Harus rewatch ini gue kayaknya. kayak Iya. semua satu keluarga gitu ya kena ini. Dan Iya, yang paling itunya ibunya ya. ibunya Makanya kena paling teror hantu sampai kayak lebam-lebam di belakangnya, itu parah. Gue inget banget Pokoknya. itu kursi yang sampai kebalik gitu loh di atas. Ingat gak sih yang di bawah? Yang di basement ya, lagi di basement Iya, itu pokoknya posisinya. deh. Itu serem banget. Itu serem banget sih. Itu Kok bisa ya? Kok bisa ada orang yang mengalami seperti itu? semoga kita tidak ya. Semoga Iya. nggak terjadi di kita ya. Amin. Banyak sih sebenarnya. Selain Conjuring 1 ada juga kan Conjuring 2 dan lainnya kayak Annabelle. Itu pun based on true story banget. Padahal sebenarnya Annabelle itu aslinya lucu tahu bonekanya, tapi nggak tahu kenapa di film dia dibuat serem. Padahal dia lucu banget dan imut. Asli. Bonekanya itu lucu sebenarnya kalau bisa Iya. tapi Tapi lucuan Karena- aku. iya. Iya pokoknya terkenal. Pasti kalian kenalin dong Ed and Lauren. Iya, yang ngusir setan. Iya yang Hmm. mereka berdua yang ngusir setan tuh. Tapi pernah gak sih, sorry ya, ini OOT, ini pikiran aku waktu dulu. Kan mereka ngejagain Annabelle yang asli kan. Terus aku mikir kalau seandainya mereka berdua udah meninggal, yang ngejagain tempat itu siapa? Terus ntar gimana kalau si Annabelle-nya mesen tiket pesawat ke Indonesia, terus dia naik dari Amerika ke Indonesia, terus dia akhirnya
menggentayangi kita. Enggak. Gue pernah mikir kayak gitu. Enggak. Gue pernah Kita mikir di kayak sini gitu. tuh Enggak deh, kayaknya karena di nggak sampai Indonesia ini segitu juga. orangnya beragama dan beriman. Jadi nggak mungkin yang Nabil tuh pindah ke sini. Yes. Iya. Seandainya Iya kan? dia pun kesini pasti dijadiin cuan nggak sih, dimasukin ke pasar malam terus Nah, sini ada boneka gerak sendiri. dijinakin sama dukun. Dijinakin, nggak mungkin Ada kayaknya dia dukun kesini. Indonesia ini. Dukun Indonesia emang sampai dukun Indonesia sampai masuk ini loh, drama Korea loh. Nah, Film-film horor mendunia Korea loh, loh. sih? internasional. Iya, ada. Drama apa? Aduh lupa, tapi ada salah satu Wah, film harus horor searching Korea. dulu. Itu dia Penasaran kayak soalnya. dukun, bawa nama dukun Indonesia tuh, keren, Hmm, bagus. Tapi lupa banget itu judulnya apa. udah mendunia ya. Udah Go mendunia. internasional. Di internasional dukun Indonesia. Kapan ini. lagi? Tapi ya begitu sih. Pokoknya serem banget ya. Kalau ngomongin horor itu sebenarnya nggak ada habisnya. Ngomongin mistis juga, mitos. Mitos. Mistis dan mitos. Tapi kalian sebenarnya percaya nggak sih akan hal kayak gitu? Itu sebenarnya tergantung kepercayaan kita juga ya. Jadi percaya ada yang enggak. Pokoknya kita intinya dimanapun kita itu berada, berbuat baik, Iya. jangan jangan Omongannya dijaga lah. benar, perbuatan perilaku. dijaga. Anggaplah kayak gitu. mereka juga saudara kita sebenarnya. Cuman beda alam aja. Saudara. Iya. loh, kan mereka juga Kamu- pernah jadi Kalian nggak manusia. tahu. Sebenarnya kalau kalian nangis di kamar, mereka tuh ngeliatin kalian. Ngetawain apa ikut nangis? Tergantung Kalau masalahnya. ngetawain gak gue anggap saudara. Parah sih. Emang saudara lo ikut nangis kalau lo nangis? Enggak juga sih. Ya kan. Parah Ya Harus udah. sedih. saudara lu itu. Nah, ada satu cerita horor lagi nih, Kak. Apa tuh? Suatu saat pernah nih, gue lagi buka HP, Hmm. lagi nge-scroll, tiba-tiba dia ngechat. Oke. Halo, Grace, apa kabar? Pas gue buka, ternyata yang ngechat mantan gue. Kirain. Gue udah nebak kirain bakal copy pasta yang Sumpah tuh, itu, yang Itu share horor banget share tau gak pesan sih? ini ke 20 grup atau malam ini saya muncul di kamarmu. Itu percaya. Pernah lagi Zaman gue itu percaya gue lagi. percaya banget. Pernah percaya, soalnya gue Sama. dulu waktu masih zaman Facebook ya, gue pernah lihat di komentar tuh, ya intinya di copy pasta itu ada anak meninggal, Karena dan ada- copy pasta itu harus di share. Enggak, bukan copy pasta, bukan di share ya, tapi harus ngapain gitu tengah malam, harus nuang Ya, tepung sesuatu air yang segala aneh macam gitu bla ya. bla bla. Lu lakuin. Atau enggak? Atau dia bakal Mati. apa? Didatengin. Datang digentayangin. Dia bakal Di- di copy pasta tulisannya begitu. Gue udah ketakutan gitu, aduh gue kalau nggak ngerjain gimana mati nanti gue. Tapi lo gak ngerjain. Bodoh lah. Oh, berarti iman dia kuat. Lu takut sambil tidur. Aduh takut nih. Iya lebih ke aduh Aduh gimana takut nih? nih. Scroll Scroll Aduh, lagi. gimana ya? Scroll Scroll lagi. Katanya ketiduran gitu kan. kayak ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Betul. Ya nggak bisa dibikin banget ya. Bayangin Udah sih. gue fine aja sampai sekarang. Alhamdulillah. Nggak tahu ya besok gimana. Alhamdulillah. Jangan gitu dong kan imannya. Nah, gitu dong. Kita imannya harus kuat. Kita Hmm. kita bisa Betul, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan gitu. Amin. Dahsyat luar biasa. Terus sama mungkin ini rekomendasi film horor. Berarti Conjuring. Iya kalau dari gue sih itu Conjuring ya. Karena sampai saat ini yang benar berbekas di hati gue dan pikiran gue Aduh, Conjuring. adalah di Conjuring. Kalau kalian masih ingat ini booming banget. Judulnya Evil Dead Rise. Itu booming banget. Kayak pernah dengar. Pernah ditayang di bioskop. Hmm. Dan dia ini filmnya tuh horror thriller sebenarnya. Oh. Dan mending jangan ditonton sih sebenarnya ya, karena itu ini benar-benar ngilo banget karena ada salah satu scene-nya, bayangin. Kalian tahu parutan keju? Yes. Parutan Bayang keju, sini kayak gimana. parutan kentang dan lain sebagainya. Ada scene di mana si orang yang kesurupan setannya ini ngambil parutan itu dan parutin ke betis saudaranya sendiri. Dan Ngilu itu bener ya. ngilu banget. Itu nggak kuat banget. Aku pas bagian itu karena udah nge-spoiler di TikTok, jadi aku tutup mata. Aku nggak berani ngeliat itu karena itu kacau banget. Serem bener ya. Kacau banget. Kalau dari gue sih horor tapi bukan hantu ya. Final Destination tahu nggak? Oh, Thriller. oh, sumpah. Gue gak tau. Nggak Itu tahu. tuh- itu Jadi booming itu banget. film tuh apa ya? Nyeritain remaja yang bisa ngeliat masa depan. Nah, Hmm. masa depan yang dia lihat tuh kayak bencana atau ada kecelakaan. Jadi dia itu apa ya? Bisa menghindar dari kecelakaan itulah. Sementara kecelakaan itu Orang-orangnya tetap terjadi. terjadi. gitu.
ngebunuh banyak orang, ngelukain banyak orang. Sementara dia itu berhasil ngindar gitu. Itu sih inti ceritanya selama 6 sequel filmnya. Itu nonton doang. semuanya? 6 Hampir sequel semua. itu? 1 sampai 4 gue nonton full. Yang kelima nggak nonton, yang 6 nonton sebagian doang. Tapi guys, pernah gak sih kalian waktu nonton horor atau nontonnya kayak lo bilang tadi itu kayak kebayang-bayang gitu loh sampai udah selesai nontonnya? Bayang-bayang. Soalnya di Final Destination itu kan kecelakaan ya, bukan digangguin hantu apa gimana. Mungkin aja lagi jalan ke Sandung terus. Ya, overthinking. Nonton Final Destination pasti jadinya overthinking. Ke Sandung terus. Jadi intinya apa? Jangan nonton. Iya betul. Jangan penasaran. Dengerin podcast aja. Dengerin podcast ini aja. Udah cukup kok itu. Cukup banget. Cukup bikin merinding. Ya. Jadi sebenarnya kuncinya itu ya, kalau nggak mau kayak gitu terjadi horor-horor kayak gini, mending jangan penasaran. Karena setiap kejadian horor itu pasti diawali karena penasaran. Jadi stop penasaran, mending udah deh, gak usah diurusin. Gitu. Mending anteng-anteng aja di rumah, nontonin kita. Iya, dengerin podcast ini gitu kan. Nontonnya di mana? Di YouTube, Spotify, sama di mana? Udah itu aja. Itu aja ya. Itu aja. Nanti kita bikin ini lagi deh. Itu kan mau di stasiun televisi. Lagi. Ya, mungkin bisa. Oke. Nanti kita tinggal calling-calling aja. Gampang lah. Gampang ya. Nah, mungkin jadi intinya tuh value yang bisa kita dapat adalah iman kita pasti harus kuat dong. Yes, iman kita harus teguh. Kemudian ya itu tadi stop penasaran kalau nggak mau digentayangin dan wah gitu kayak di jump scare dan lain sebagainya gitu. Satu lagi jaga perilaku dan kata-kata karena bener, dimanapun kita harus menghargai, harus respect ke siapapun, mau ke orang yang terlihat maupun tidak terlihat halus, gitu. Yang tidak terlihat gitu. Bener banget. Halus. Sehalusmu aja udah stop ya. Oke, nah mungkin sesi kita kali ini udah selesai ya. Tapi tolong jangan lupa nonton episode berikutnya. Tapi ada apa sih di episode berikutnya? Ada sesuatu yang spesial. Apa tuh? Spesial, pakai telur, pakai kecap, pakai cintaku padamu. Nah, jadi episode selanjutnya itu bakal ngebahas toxic relationship. Wah, jadi teman-teman yang pernah punya pengalaman toxic relationship kayaknya bisa punya sih orang-orang ini. Ya, karena aku juga punya. Waduh. Boleh kunjungi Instagram Komunikasi Unila karena kita bakal bikin story tentang question box di situ dan kalian bisa taruh cerita pengalaman kalian, kisah-kisah kalian tentang toxic relationship itu ke question box tersebut. Ingat ya, Komunikasi Unila, lihat SG-nya, isi question box-nya dengan cerita-cerita kalian. Nanti kita bakal bahas di episode berikutnya. Oke? Mungkin itu aja episode kali ini. Aku Grace. Aku Grace. Aku Faris. Dan aku Fanny. Kita akhiri episode kali ini. See you on next episode.